Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh, mahasiswa dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Video ini dibuat dalam bentuk penugasan untuk mata kuliah Masailul Fiqih dengan dosen pengampu Ibu Nelly Hidayah MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ghibah di media sosial. Pernah tidak kalian sadari, saat kita sedang asyik scrolling di media sosial, entah itu melihat kolom komentar, akun gosip, atau video viral, kita sebenarnya sedang menyaksikan atau bahkan ikut serta dalam praktik ghibah digital. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu ghibah. Secara bahasa atau menurut hadis sahih, ghibah adalah membicarakan hal nyata tentang saudara kita yang sekiranya jika dia mendengar, dia tidak menyukainya. Nah, dulu ghibah itu terjadi lewat obrolan tatap muka, kumpul-kumpul di warung, atau bisik-bisik tetangga. Namun hari ini ghibah telah mengalami digitalisasi atau disebut ghibah kontemporer. Bentuknya berubah menjadi ketik komentar pedas di akun selebriti, membuat sosial membongkar aib orang lain demi konten, sampai membagikan video tangkapan layar berupa obrolan pribadi ke publik. Bagaimana hukum Islam memandangnya? Hukum dasar ghibah di media sosial adalah haram. Tidak ada bedanya antara ghibah lisan maupun ghibah ketikan. Bahkan dampaknya bisa jauh lebih besar. Mari kita refleksikan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di sana Allah memberikan perumpamaan yang sangat mengerikan. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bayangkan, di dunia nyata kita merasa jijik, tapi di media sosial terkadang kita dengan sengaja memakan daging saudara kita sendiri. Berulang kali lewat tombol share dan like. Ada 3 alasan mengapa ghibah di media sosial dalam timbangan hukum Islam bisa jauh lebih berat dosanya daripada ghibah lisan biasa. Yang pertama, jejak digital yang abadi. Sekali aib disebarkan, ia akan mengendap di internet dan sulit dihapus sepenuhnya. Selama konten itu dibaca orang, dosanya berpotensi terus mengalir. Yang kedua, skala distribusi luas. Kalau ghibah lisan hanya didengar 3-5 orang di ruangan, ghibah di media sosial bisa langsung dibaca oleh ribuan, bahkan jutaan netizen dalam hitungan detik. Dan yang ketiga, syarat tobat lebih rumit. Dalam Islam, tobat dari ghibah mengharuskan kita meminta maaf langsung kepada korban. Bayangkan jika kita menyebar ghibah di medsos lalu viral, bagaimana cara kita meluruskan dan meminta maaf kepada orang yang aibnya sudah terlanjur tersebar ke seluruh negeri? Namun, perlu dicatat bahwa hukum Islam itu berkeadilan. Imam An-Nawawi menjelaskan ada beberapa jenis membicarakan orang lain yang diperbolehkan demi kemaslahatan umum. Contohnya, yang pertama, menggugah bukti kejahatan di media sosial agar pihak berwajib atau publik waspada, misal pada kasus penipuan atau kekerasan. Yang kedua, menceritakan masalah hukum keluarga kepada ulama secara daring untuk mendapatkan solusi. Dan yang ketiga, memperingatkan masyarakat tentang bahaya seseorang yang rekam jejaknya terbukti suka menipu agar tidak ada korban baru. Baiklah, kesimpulannya, media sosial hanyalah alat. Jarimu adalah harimaumu, dan sekarang jarimu juga bisa menjadi penentu timbangan amalmu. Hukum Islam dengan tegas melarang ghibah digital demi menjaga kehormatan sesama manusia.
Mulai hari ini, yuk kita terapkan prinsip saring sebelum sharing. Jika melihat ada ruang gibah, pilihannya cuma dua. Gunakan jempolmu untuk mengetik kalimat yang baik, atau tutup aplikasinya demi menjaga hati dan pahala kita. Saya Siti Munawwaroh, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.